Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa yang sedang berjalan di jalan sunyi, mari duduk sejenak, lepaskan beban yang menempel di pundakmu, dan izinkan hatimu beristirahat di pelukan kalimat ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia, ada sebuah bisikan lembut yang memanggil dari kedalaman dirimu. Bisikan yang tidak lahir dari kata-kata manusia, tetapi dari rahasia Sang Pencipta yang menunggu untuk kau dengar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tariklah napas perlahan. Rasakan udara yang masuk itu bukan sekadar oksigen, melainkan titipan hidup darinya. Dan saat engkau menghembuskannya, biarkan semua keresahan luruh bersama angin. Aku ingin engkau hadir di sini sepenuhnya, bukan sekadar sebagai pendengar, tapi sebagai pejalan yang siap membuka tabir. Kita akan memasuki sebuah perjalanan yang bukan sekadar untuk dipahami oleh akal, tetapi untuk dirasakan oleh hati. Sebuah jalan yang akan mengajak rasa dan nurzat dalam dirimu untuk bertemu, berdialog, lalu melebur menjadi satu. Di perjalanan ini, engkau tidak hanya akan melihat cahaya, tapi juga menjadi bagian darinya. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya padamu, sudahkah engkau siap bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi untuk menemukan kembali dirimu yang sejati? Jika hatimu menjawab ya, meski hanya dalam diam, maka mari kita melangkah bersama. Bab 1. Menyibak tirai rasa. Di dalam dirimu, ada sesuatu yang lebih halus dari sekadar kata-kata, lebih lembut dari hembusan angin, dan lebih dalam dari samudra yang tak bertepi. Itulah rasa, bukan rasa yang lahir dari sekadar sentuhan dunia, tetapi rasa yang berasal dari kedalaman ruhmu sendiri. Rasa ini ibarat benang halus yang menghubungkan hatimu dengan sang sumber segala kehidupan. Namun, benang itu seringkali tersembunyi di balik tirai-tirai tebal yang kita pasang sendiri. Tirai prasangka, tirai keinginan yang tak pernah usai, tirai luka masa lalu yang belum sembuh. Dan kita tidak sadar, setiap kali kita terjebak dalam hiruk-pikuk dunia, tirai itu makin pekat, menutup cahaya yang ingin menembus masuk ke dalam hati kita. Menyibak tirai rasa bukanlah perkara yang bisa dilakukan dengan tergesa. Ia memerlukan keberanian untuk menatap diri sendiri tanpa menutupi kekurangan, tanpa membela kesalahan, tanpa memoles luka. Di awal perjalanan, mungkin yang kau temui hanyalah kegaduhan pikiran yang tak mau diam, suara-suara dalam hati yang saling berebut bicara, dan perasaan-perasaan yang datang silih berganti. Tapi jangan takut pada kegaduhan itu. Biarkan ia berbicara, biarkan ia meluapkan segala yang ingin dikeluarkan, dan pada waktunya, ia akan lelah sendiri. Saat kelelahan itu datang, engkau akan merasakan keheningan pertama yang sejati. Keheningan itu tidak kosong, ia penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi bisa kau rasakan dengan segenap keberadaanmu. Saat engkau duduk dalam diam, dengan napas yang tenang dan hati yang pasrah, rasa mulai mengungkapkan wujudnya. Ia tidak memaksa, ia tidak berteriak, ia hadir seperti embun yang turun di pagi hari, menyentuh perlahan, tapi meninggalkan kesegaran yang sulit dilupakan. Inilah titik di mana engkau mulai melihat bahwa rasa sejati tidak membutuhkan alasan untuk ada. Ia adalah anugerah yang selalu hadir, hanya saja sering kita abaikan. Ketika tirai pertama mulai tersingkap, dunia di sekitarmu akan terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara matamu memandang telah berubah. Engkau mulai melihat keindahan di tempat yang dulu kau anggap biasa. Senyum orang asing, gemerisik daun yang diterpa angin, bahkan cahaya mentari yang menembus celah dedaunan. Semuanya terasa seolah berbicara kepadamu. Mereka tidak lagi menjadi sekadar pemandangan, tetapi menjadi pesan-pesan lembut dari Sang Pencipta yang mengajarkan bahwa rasa sejati adalah jalan menuju cahayanya. Menyibak tirai rasa adalah langkah awal menuju pertemuan dengan Nurzat, cahaya murni yang menunggu di balik semua lapisan itu. Namun engkau tidak perlu tergesa untuk menemuinya, sebab setiap lapisan rasa yang terkuak akan mempersiapkan hatimu untuk menerima cahaya itu tanpa terpecah. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan mengerti bahwa perjalanan ini bukanlah tentang menemukan sesuatu yang hilang, melainkan tentang mengingat kembali siapa dirimu sebelum dunia mengajarkan lupa. Bab 2.
Mengenal Nur Zat. Nur Zat adalah cahaya yang tidak berasal dari matahari, tidak bergantung pada lampu, dan tidak memerlukan api untuk menyala. Ia adalah cahaya yang mendahului segala cahaya, yang memberi terang pada segala yang kita lihat, kita rasa, dan kita pahami. Namun cahaya ini tidak dapat ditangkap oleh mata fisik. Mata yang kau gunakan untuk melihat dunia hanyalah alat, tetapi mata yang mampu melihat Nur Zat adalah mata hati yang telah dibersihkan dari debu ego dan kepentingan diri. Di hadapan Nur Zat, semua bentuk cahaya dunia hanyalah bayangan yang meminjam kilau darinya. Banyak yang mencari Nur Zat dengan menempuh jalan yang panjang, berharap menemukannya di tempat-tempat suci yang jauh atau di dalam kitab-kitab tebal yang penuh hikmah. Namun yang sering terlewat adalah kenyataan bahwa Nur Zat tidak pernah berada jauh dari dirimu. Ia ada di setiap tarikan napasmu, di antara degup jantungmu, di dalam hening yang kadang engkau abaikan. Untuk mengenalnya, yang kau perlukan bukan perjalanan jauh, melainkan perjalanan masuk. Kembali ke pusat dirimu sendiri, ke ruang batin yang paling sunyi. Nur Zat tidak muncul karena kita memanggilnya dengan kata-kata indah, apalagi dengan hati yang penuh pamrih. Ia hadir bukan karena undangan, melainkan karena kesediaan kita untuk berhenti menutupinya. Bayangkan sebuah cermin yang tertutup debu tebal. Cahaya bukan tidak ada, tetapi terhalang untuk memantul. Membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan rasa ingin memiliki yang berlebihan adalah cara kita menghilangkan debu itu. Saat cermin hati menjadi bening, Nur Zat pun memantul tanpa kita harus berusaha keras mencarinya. Yang membuat Nur Zat sulit dikenali adalah karena ia terlalu dekat. Kita terbiasa mencari sesuatu yang jauh, memandang keluar, mengejar sinar yang tampak. Padahal cahaya ini adalah inti dari dirimu sendiri. Menyadarinya bukanlah proses menambah sesuatu pada dirimu, tetapi justru mengurangi, melepaskan, dan menanggalkan. Seperti air yang jernih ketika dibiarkan mengendap, hati yang melepaskan segala beban dunia akan menjadi wadah yang siap menampung Nur Zat sepenuhnya. Ketika engkau mulai mengenal Nur Zat, hidup akan terasa berbeda. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena engkau melihatnya dengan mata yang lain. Cahaya itu memberi makna baru pada setiap kejadian, bahkan pada luka sekalipun. Engkau mulai memahami bahwa semua yang datang, baik atau buruk menurut penilaian dunia, hanyalah jalan yang menuntunmu untuk semakin dekat pada sumber cahaya itu. Dan pada titik itu, engkau akan tahu bahwa Nur Zat bukan sekadar sesuatu yang indah untuk dikenang, melainkan sesuatu yang harus kau hidupi setiap hari. Bab 3. Sinkronisasi rasa dan cahaya. Rasa adalah pintu, dan Nur Zat adalah ruang yang terbentang tanpa batas di balik pintu itu. Jika pintu tidak pernah dibuka, cahaya di dalamnya akan tetap tersembunyi. Namun membuka pintu saja tidak cukup. Kita perlu membiarkan cahaya itu mengisi setiap sudut rasa kita, hingga rasa dan cahaya tidak lagi terpisah. Sinkronisasi ini bukanlah proses yang bisa diatur dengan kehendak semata, karena ia terjadi seperti pertemuan dua sungai, perlahan, alami, dan tanpa paksaan. Saat keduanya mulai bertemu, arusnya akan berubah, tidak lagi air rasa yang mengalir sendiri, atau cahaya yang menyinari sendiri, melainkan keduanya menyatu menjadi satu arus kesadaran yang utuh. Untuk mencapai sinkronisasi ini, hati harus siap menerima. Banyak orang ingin merasakan kehadiran Nur Zat, tetapi hatinya masih penuh dengan keinginan untuk mengendalikan rasa. Mereka ingin menentukan bagaimana rasa itu harus muncul, kapan cahaya itu harus datang, dan dalam bentuk apa ia harus hadir. Padahal kedamaian yang dipaksakan hanyalah ilusi. Sinkronisasi sejati lahir dari penyerahan, ketika kita berhenti mengatur dan mulai mengizinkan. Dalam keheningan yang alami, rasa akan mengundang cahaya, dan cahaya akan membimbing rasa tanpa perlu kita mengatur jalannya. Ada momen ketika sinkronisasi itu mulai terasa. Napas yang masuk bukan lagi sekadar pertukaran udara, tetapi seolah membawa masuk getaran halus yang menenangkan seluruh tubuh. Napas yang keluar bukan lagi sekadar pelepasan, tetapi seolah mengeluarkan lapisan-lapisan gelap yang selama ini menutupi hati. Rasa menjadi jernih, dan di dalam kejernihan itu,
Nur-Zat tampak bersinar tanpa perlu dicari. Momen seperti ini tidak selalu datang dengan ledakan emosi. Seringkali ia hadir seperti cahaya fajar yang merayap perlahan, tapi pasti mengubah gelap menjadi terang. Sinkronisasi rasa dan cahaya juga mengubah cara kita memandang dunia. Masalah yang dulu membuat hati sesak kini terlihat sebagai bagian dari aliran hidup yang sempurna. Kita mulai merasakan bahwa segala sesuatu memiliki irama yang diatur oleh tangan yang maha halus. Tidak ada yang datang terlalu cepat dan tidak ada yang pergi terlalu lambat. Segalanya hadir tepat pada waktunya dan kita tidak lagi menjadi penonton yang gelisah, melainkan penari yang bergerak mengikuti irama yang diberikan. Ketika sinkronisasi ini semakin mantap, kita akan memahami bahwa rasa dan Nur-Zat tidak pernah benar-benar terpisah. Keduanya hanyalah aspek berbeda dari satu hakikat yang sama. Rasa memberi kita pintu untuk masuk, sementara Nur-Zat memberi kita cahaya untuk melihat. Dan saat pintu dan cahaya ini menjadi satu, kita mulai berjalan bukan hanya dengan kaki di bumi, tetapi juga dengan hati yang sudah mengenal jalan pulang. Bab 4. Membersihkan wadah hati. Hati adalah wadah. Ia bisa menampung rasa, bisa memantulkan cahaya, tetapi ia juga bisa penuh dengan endapan yang membuatnya berat dan keruh. Membersihkan hati bukan hanya soal meninggalkan dosa atau kesalahan yang nyata, tetapi juga mengosongkan ruang dari hal-hal halus yang sering kita anggap biasa. Keinginan untuk selalu diakui, rasa tidak rela terhadap takdir, atau bisikan kecil yang ingin menempatkan diri di atas orang lain. Semua itu, meski kecil, adalah debu yang perlahan menutupi kejernihan hati. Jika dibiarkan, cahaya yang ingin masuk akan terpantul kembali, tidak pernah benar-benar menetap. Membersihkan hati memerlukan kejujuran pada diri sendiri. Kita sering berani jujur pada orang lain, tetapi takut mengakui kegelapan yang kita simpan di dalam. Padahal hati tidak akan pernah murni selama kita sibuk menutupi noda dengan penjelasan atau pembenaran. Membersihkannya berarti menatap langsung ke dalam ruang terdalam diri, mengakui keberadaan setiap luka, setiap iri, setiap marah, dan kemudian melepaskannya satu persatu. Proses ini bisa terasa perih karena kita melepaskan sesuatu yang selama ini kita pelihara, meski sebenarnya itu racun. Ada cara halus untuk membersihkan hati, dan itu adalah dengan membiarkan kasih sayang mengalir tanpa batas. Kasih sayang tidak memilih siapa yang layak atau tidak layak. Ia tidak menunggu balasan. Ketika kita belajar memberi dengan tulus, memaafkan tanpa syarat, dan mendoakan bahkan mereka yang pernah melukai kita, hati mulai memutih seperti kain yang dicuci dari noda. Dan pada hati yang putih inilah, rasa sejati dan Nur-Zat akan merasa nyaman untuk tinggal. Membersihkan hati juga berarti merendahkan diri di hadapan Sang Pemilik hati. Kita sering mengira bahwa kemurnian hati adalah hasil dari usaha kita semata. Padahal meski kita berusaha, yang memberi kebeningan tetaplah Dia. Karena itu, dalam proses ini kita harus belajar memohon dengan rendah hati, bukan hanya bekerja keras secara batin, tetapi juga menyadari bahwa tanpa izinnya, cahaya tidak akan menetap. Kesadaran ini menjaga kita dari kesombongan rohani yang sering mengintai para pencari. Saat hati mulai bersih, rasa menjadi lebih peka, dan cahaya lebih mudah menetap. Kita tidak lagi cepat bereaksi terhadap provokasi, tidak mudah goyah oleh pujian atau hinaan. Semua itu menjadi angin yang lewat, tidak lagi mempengaruhi kedalaman batin kita. Pada tahap ini, hati menjadi seperti cermin bening yang siap memantulkan Nur-Zat sepenuhnya. Dan ketika cahaya itu memantul, ia tidak hanya menerangi diri kita, tetapi juga mereka yang berada di sekitar kita, meski kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bab 5. Menyatu dalam hening. Hening bukan sekadar tidak ada suara. Hening adalah keadaan di mana segala riuh di dalam dirimu ikut mereda. Pikiran yang biasanya berlari, berhenti. Perasaan yang biasanya berdesakan, tenang. Nafas yang biasanya terasa biasa, kini menjadi pintu masuk menuju kedalaman. Dalam hening yang sejati, kita tidak lagi sibuk menilai atau mengukur. Kita hanya ada, hadir sepenuhnya di saat ini, tanpa terikat pada masa lalu atau tergoda oleh masa depan.
Di ruang hening inilah rasa sejati mendapatkan kesempatan untuk melebur bersama Nur Zat, karena tidak ada lagi penghalang yang memisahkan keduanya. Hening tidak selalu harus ditemukan di tempat sunyi. Bahkan di tengah keramaian, kita bisa membangun hening di dalam. Ini adalah hening yang tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan tumbuh dari kesadaran yang telah dilatih untuk tetap diam di tengah badai. Ketika batin mampu mencapai hening seperti ini, setiap kata yang terdengar, setiap gerakan yang terjadi, menjadi bagian dari tarian semesta yang harmonis. Tidak ada lagi hal yang benar-benar mengganggu, karena kita sudah berada di pusat diri yang tak tergoyahkan. Menyatu dalam hening bukan berarti menolak dunia. Justru hening membuat kita mampu menerima dunia apa adanya, tanpa terbebani oleh keinginan untuk mengubah segalanya sesuai kehendak kita. Hening adalah ruang di mana cahaya Nur Zat mengalir bebas, menyentuh rasa kita tanpa hambatan. Dalam keadaan ini, kita mulai merasakan bahwa hidup bukanlah medan perang yang harus dimenangkan, melainkan ladang kesadaran yang harus dirawat. Segala interaksi dengan orang lain menjadi lembut, bahkan ketika kata-kata yang keluar tegas, ia tetap mengandung kesejukan. Namun untuk sampai pada hening yang sejati, kita perlu melewati banyak lapisan kebisingan batin. Kita akan menemui pikiran-pikiran yang menuntut didengar, emosi-emosi yang memohon dilepaskan, dan keinginan-keinginan yang mengira dirinya sangat penting. Jangan melawan mereka dengan keras, karena itu hanya akan membuatnya bertahan. Biarkan mereka datang dan pergi seperti awan yang lewat di langit. Seiring waktu, langit batin akan kembali biru, dan di sanalah hening sejati bisa muncul. Bukan karena kita memaksanya hadir, tetapi karena ia memang sudah ada sejak awal. Saat hening dan cahaya menyatu, rasa kita berubah menjadi samudra yang luas. Tidak lagi dangkal dan bergelombang, tetapi dalam dan tenang. Setiap tarikan nafas menjadi zikir yang tidak terucap. Setiap detik menjadi pengakuan akan kehadiran Sang Maha. Pada titik ini kita akan memahami bahwa hening bukan sekadar bagian dari perjalanan, melainkan rumah tempat rasa dan Nur Zat berdiam. Dan ketika kita sudah mengenal rumah ini, kita tidak lagi tersesat meski berada di jalan yang penuh liku. Bab 6. Langkah menyatukan rasa dan Nur Zat. Menyatukan rasa dan Nur Zat bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan satu tarikan napas atau satu malam meditasi. Ia adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran, pengamatan, dan pengendapan. Langkah pertama adalah mengenali keberadaan rasa sejati di dalam dirimu. Bukan rasa yang datang karena pengaruh luar, tetapi rasa yang tetap ada meski semua sensasi berhenti. Setelah itu bukalah ruang di hatimu untuk membiarkan cahaya Nur Zat menyentuhnya. Jangan memaksa cahaya itu datang, cukup siapkan wadahnya dan ia akan hadir pada waktunya. Langkah kedua adalah menjaga kejernihan rasa. Seperti air yang harus dijaga dari kotoran agar tetap jernih, rasa pun perlu dijaga dari polusi batin seperti iri, benci, dan amarah yang membara. Ini bukan berarti kita tidak akan merasakan emosi, tetapi kita belajar untuk tidak membiarkan emosi itu menetap terlalu lama. Saat rasa tetap jernih, ia menjadi laksana cermin yang siap memantulkan Nur Zat secara utuh, tanpa terdistorsi oleh gelombang ego. Langkah ketiga adalah melatih kehadiran penuh. Kehadiran ini berarti setiap saat kita menyadari di mana kita berada, apa yang kita rasakan, dan bagaimana hati kita merespons. Jangan biarkan pikiran terseret terlalu jauh ke masa lalu atau terlalu jauh ke masa depan. Saat kita hadir sepenuhnya, rasa dan cahaya memiliki kesempatan untuk bertemu di momen yang sama. Inilah titik di mana penyatuan mulai terasa, bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman nyata. Langkah keempat adalah belajar melepas. Melepas bukan berarti kehilangan, melainkan memberikan ruang agar sesuatu dapat hadir dengan utuh. Ketika kita terlalu menggenggam, rasa akan sesak dan cahaya akan terhalang. Melepas berarti percaya bahwa Nur Zat tidak akan pergi hanya karena kita tidak mengawasinya. Justru, dalam kepercayaan itulah, ia akan hadir lebih dekat dan lebih jelas. Melepas juga berarti menerima bahwa semua yang datang dan pergi adalah bagian dari irama yang ditetapkan oleh Yang Maha Mengatur.
Langkah terakhir adalah hidup di dalam penyatuan itu. Jangan menjadikan penyatuan rasa dan nur zat sebagai puncak yang hanya sesekali dicapai, tetapi jadikan ia sebagai dasar dari setiap langkah, setiap kata, dan setiap keputusan. Hidup di dalam penyatuan berarti kita berjalan dengan cahaya di hati dan rasa yang selaras dengannya. Dan saat itu terjadi, kita tidak hanya menemukan kedamaian untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi saluran kedamaian bagi dunia di sekitar kita tanpa harus berkata banyak. Bab 7, menjadi cahaya bagi sekitar. Ketika rasa dan nur zat telah menyatu di dalam dirimu, cahaya itu tidak akan berhenti hanya untuk dinikmati sendiri. Ia akan mencari jalan keluar, memancar melalui sikap, kata-kata, dan bahkan tatapan matamu. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan ketenangan meski engkau tidak berkata-kata. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang membuat mereka nyaman di dekatmu, tetapi itu karena cahaya yang engkau bawa telah menyentuh rasa mereka. Menjadi cahaya bagi sekitar bukanlah upaya untuk mengubah orang lain, melainkan membiarkan cahaya itu bekerja melalui keberadaanmu. Cahaya yang memancar dari hati yang murni tidak pernah memaksa. Ia tidak menghakimi, tidak memerintah, dan tidak menuntut. Ia hadir seperti matahari yang menghangatkan siapapun tanpa memilih, atau seperti bulan yang memberi kesejukan di malam hari tanpa bertanya siapa yang layak menerima. Saat engkau menjadi pembawa cahaya, engkau akan mengerti bahwa tugasmu bukanlah membuat orang lain melihat seperti yang engkau lihat, tetapi hanya menjadi bukti bahwa ada cara hidup yang penuh kedamaian dan kelembutan. Kadang, menjadi cahaya berarti hadir di saat orang lain berada dalam gelap. Tidak selalu dengan memberi nasihat panjang, tetapi cukup dengan menjadi pendengar yang penuh perhatian. Dalam dunia yang sibuk seperti ini, mendengarkan dengan tulus adalah bentuk cinta yang jarang ditemukan. Dan seringkali, tanpa sadar, saat kita mendengarkan, cahaya itu mengalir melalui kita, memberi rasa lega dan harapan pada hati yang terluka. Inilah cara cahaya bekerja, tidak selalu dalam bentuk spektakuler, tetapi melalui sentuhan kecil yang konsisten. Namun menjadi cahaya juga berarti siap menghadapi kegelapan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Tidak semua orang akan merespons cahaya dengan senang hati. Ada yang merasa terganggu karena cahaya itu mengungkap hal-hal yang selama ini mereka sembunyikan. Di saat seperti ini, jangan membalas dengan kegelapan yang sama. Biarkan cahaya tetap lembut, karena cahaya yang murni tidak akan padam hanya karena ada bayangan yang mencoba menutupinya. Kuncinya adalah tetap berada di pusat rasa yang telah selaras dengan nur zat. Menjadi cahaya bagi sekitar bukanlah peran yang kita pilih sekali lalu selesai. Ia adalah jalan hidup yang harus dipelihara setiap hari. Dan setiap kali kita merawat rasa, membersihkan hati, serta menjaga penyatuan dengan nur zat, cahaya itu akan semakin terang. Tidak ada kebanggaan yang perlu diambil darinya, karena cahaya itu bukan milik kita. Kita hanya menjadi salurannya. Dan selama kita setia menjaga saluran itu tetap bersih, dunia di sekitar kita akan merasakan hangatnya cahaya yang sama, bahkan tanpa mereka sadari. Bab 8, menapaki jalan tanpa ragu. Perjalanan menyatukan rasa dan nur zat akan membawamu ke titik di mana langkah harus diambil dengan keyakinan penuh. Pada tahap ini, keraguan adalah pintu kecil tempat kegelapan mencoba masuk kembali. Ragu sering datang menyamar sebagai pertanyaan-pertanyaan yang terdengar wajar. Apakah aku benar di jalan ini? Atau apakah semua ini hanya ilusi? Namun ketika hati sudah pernah merasakan ketenangan dari penyatuan itu, engkau akan tahu bahwa ragu hanyalah bayangan yang muncul ketika cahaya mulai bersinar. Bayangan itu tidak berbahaya selama engkau tidak membiarkannya menutupi pandanganmu. Menapaki jalan ini tanpa ragu berarti mempercayai pengalaman yang lahir dari hati, bukan sekadar pikiran. Pikiran bisa tergoda oleh logika yang tampak benar, tetapi hati yang selaras dengan nur zat mengetahui kebenaran yang tidak bisa dipatahkan oleh argumen. Kepercayaan seperti ini bukanlah kepercayaan buta, melainkan kepercayaan yang tumbuh dari pembuktian batin. Setiap kali engkau kembali pada hening, setiap kali engkau merasakan rasa itu berpadu dengan cahaya, keyakinanmu semakin menguat seperti pohon yang akarnya menembus bumi.
Namun berjalan tanpa ragu bukan berarti berjalan tanpa ujian. Akan ada hari-hari ketika dunia seakan menarikmu kembali ke kebisingan, ketika emosi mencoba menguasai, dan ketika godaan untuk kembali pada kebiasaan lama terasa begitu kuat. Di saat seperti itu, jangan lawan dengan ketegangan, tapi ingatkan dirimu pada titik-titik kecil di perjalanan yang sudah memberi bukti tentang kebenaran jalan ini. Kadang, mengingat satu momen hening yang penuh cahaya sudah cukup untuk mengembalikan langkahmu ke jalur yang benar. Keberanian untuk melangkah tanpa ragu juga berarti siap menerima bahwa perjalanan ini akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak selalu memahami perubahan itu. Ada yang merespons dengan kagum, ada pula yang merasa asing dan menjauh. Namun ingatlah bahwa tujuan perjalanan ini bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk menjaga penyatuan rasa dan nur zat tetap hidup di dalam dirimu, sehingga engkau bisa memberi kebaikan yang tulus tanpa pamrih. Ketika ragu benar-benar hilang, langkahmu menjadi ringan. Tidak ada lagi beban pertanyaan tentang masa depan. Tidak ada lagi penyesalan berlebih terhadap masa lalu. Setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi kesaksian bahwa engkau berjalan di bawah bimbingan cahaya. Dan pada titik ini, engkau akan mengerti bahwa jalan ini tidak pernah sepi, karena setiap orang yang menyatukan rasa dan nur zat, meski berjauhan secara jasmani, sesungguhnya berjalan di jalur cahaya yang sama, menuju sumber yang sama. Bab 9. Hidup dalam kesadaran abadi. Ketika rasa dan nur zat telah menyatu di dalam dirimu, kesadaran tidak lagi datang dan pergi seperti ombak yang tak menentu. Ia menjadi samudra itu sendiri, luas, dalam, dan tak terputus. Engkau mulai menyadari bahwa tidur dan terjaga hanyalah dua sisi dari kesadaran yang sama. Bahkan dalam diamnya malam atau riuhnya siang, engkau tetap hadir dalam pusat yang hening. Kesadaran ini tidak sekadar berarti waspada terhadap lingkungan, tetapi juga menyadari kehadiran yang lebih besar daripada dirimu. Kehadiran yang selama ini menopang setiap detik kehidupan. Hidup dalam kesadaran abadi membuatmu melihat dunia bukan lagi dari sudut pandang ego, melainkan dari pandangan yang luas seperti langit. Engkau tidak lagi terpaku pada kepentingan pribadi yang sempit, karena engkau merasakan bahwa kehidupan ini bukan milikmu seorang. Engkau mulai mengerti bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah bagian dari tarian agung yang dirangkai oleh sumber segala. Dan di sanalah rasa dan nur zat berpadu untuk membimbing setiap gerak dan ucapanmu. Kesadaran seperti ini juga mengubah caramu memandang waktu. Masa lalu tidak lagi menjadi beban, masa depan tidak lagi menjadi kecemasan. Semua menjadi satu kesatuan yang hanya bisa diakses di saat ini, detik ini. Disinilah engkau mengerti bahwa kekinian bukan sekadar istilah, melainkan pintu menuju kekekalan. Setiap napas yang diambil dengan kesadaran akan terasa seperti embusan kehidupan langsung dari Sang Pemberi hidup. Dan disinilah engkau menyadari bahwa engkau tidak hanya hidup, tetapi sedang dihidupkan oleh kehendak ilahi. Namun kesadaran abadi ini bukan berarti engkau terpisah dari dunia. Justru sebaliknya, engkau terlibat penuh, tapi tanpa keterikatan yang membutakan. Engkau masih bekerja, masih bercakap, masih mencintai, namun semua dilakukan dengan rasa yang murni, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Orang-orang yang bersentuhan denganmu akan merasakan getaran ketenangan itu, meski mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya. Dalam diam, engkau menjadi cermin yang memantulkan cahaya dari sumber, membiarkan orang lain melihat sekilas keindahan yang engkau lihat setiap saat. Hidup dalam kesadaran abadi adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Anugerah, karena engkau tak lagi berjalan dalam gelap. Tanggung jawab, karena cahaya yang engkau bawa harus dijaga, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk semua yang membutuhkan. Dan disinilah engkau mulai mengerti bahwa perjalanan menyatukan rasa dan nur zat tidak pernah benar-benar selesai. Karena setiap hari, setiap momen adalah undangan baru untuk masuk lebih dalam dan lebih dekat kepada sumber dari segala sumber. Bab 10. Kembali ke pangkuan sumber. Akhir dari perjalanan ini bukanlah sebuah garis penutup, melainkan lingkaran yang membawa kita kembali ke titik awal, namun dengan mata yang baru,
hati yang baru, dan jiwa yang telah dibasuh oleh pengalaman. Kembali ke pangkuan sumber bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi kembali mengenal dunia dengan cara yang berbeda, tanpa jarak dari Sang Pencipta. Rasa yang telah dilatih dan nur-zat yang telah menyatu kini menjadi kendaraan yang mengantarmu pulang ke asalmu, tanpa engkau perlu bergerak dari tempatmu. Di hadapan sumber itu, engkau tidak membawa gelar, harta, atau cerita panjang perjalananmu. Yang tersisa hanyalah hati yang telah dibersihkan dari debu, rasa yang telah dilebur dalam kasih, dan cahaya yang memantulkan keindahannya. Segala pencarian yang dulu terasa berat kini seperti titik air yang larut ke dalam samudra, tanpa batas, tanpa memisahkan diri dari air yang lebih luas. Inilah makna pulang yang sesungguhnya, melebur bukan hilang, menyatu bukan lenyap. Ketika engkau duduk dalam keheningan, tanpa kata-kata, tanpa harapan, engkau akan mulai merasakan aliran lembut yang datang dari pusat dirimu. Itulah panggilan yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika engkau sibuk mengejar urusan dunia. Panggilan itu tidak memaksa, tidak berteriak, namun selalu setia menunggu. Dan ketika engkau menjawabnya, seluruh jagat raya seakan menjadi saksi bahwa engkau telah kembali menemukan tempatmu. Hidup setelah kembali ke pangkuan sumber adalah hidup yang tidak lagi dilandasi oleh pencarian, melainkan oleh pengabdian. Setiap langkah menjadi persembahan, setiap napas menjadi doa, dan setiap tatapan menjadi pengakuan akan kebesarannya. Engkau tidak lagi memisahkan antara yang sakral dan yang biasa, karena setiap momen kini adalah bagian dari ibadah yang tak terputus. Inilah kebebasan yang sejati, bukan bebas melakukan segalanya, melainkan bebas dari ilusi yang menutupi kebenaran. Dan kini perjalanan rasa dan nur-zat yang kita lalui bersama sampai pada titik di mana kata-kata tak lagi memadai. Yang tersisa hanyalah undangan sunyi. Pulanglah. Pulanglah bukan dengan langkah kaki, melainkan dengan langkah hati. Pulanglah bukan dengan meninggalkan dunia, tetapi dengan menemukan dunia di dalam cahaya sumber. Dan ketika engkau tiba, engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar pergi. Dan kini, wahai sahabat perjalanan, setelah kita menelusuri lorong-lorong rasa dan meminum cahaya dari nur-zat, kita mengerti bahwa yang kita cari ternyata selalu ada di dalam. Tidak ada jarak antara kita dannya, kecuali tirai yang kita pasang sendiri. Dan ketika tirai itu runtuh, rasa dan cahaya tidak lagi terpisah. Keduanya adalah satu nafas, satu denyut, satu kehidupan. Jangan biarkan dunia mengaburkan kesadaran ini. Bawa ia dalam setiap langkahmu, setiap pandanganmu, dan setiap kata yang keluar dari bibirmu. Sebab rasa yang telah bersentuhan dengan nur-zat tidak akan pernah kembali menjadi kosong. Ia akan terus menjadi lentera yang menyala, bahkan di tengah malam yang paling pekat. Ingatlah, engkau bukan hanya penonton dalam kehidupan ini. Engkau adalah bagian dari naskah agung Sang Penulis kehidupan. Maka jalankan peranmu dengan cinta dan biarkan setiap gerakmu menjadi doa. Aku pamit dari suara ini, namun semoga bukan dari hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.